waras dikit lah. Beriman itu dengan kecerdasan, jangan dengan otak konslet. Hua dari segala hua. Ini sangat keterlaluan hua dari segala hua itu yang disebarkan oleh para kadal geblek itu. Yaitu hua apa? Hua dari segala hua itu adalah tentang sosok Subakir itu sendiri. Beneran ada atau tidak? Tidak ada catatan sejarah atau prasasti ataupun peninggalannya. Hanya ada bekas-bekas yang katanya petilasannya. Padahal itu bekas petilasan siapa juga nggak ada yang tahu, tidak jelas. Halo semua, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai benarkah Sabdo Palon itu seorang raja jin seperti yang dikatakan oleh para penceramah-penceramah yang sok tahu itu. Kali ini saya menamakan judul dalam video ini ya Huk atau Hua sebagian dari iman. Huk atau Hua yang disebarkan yang pertama adalah Pulau Jawa dihuni jin pada masa Subakir. Benarkah Pulau Jawa dihuni jin pada masa Subakir yang disebut oleh para penceramah itu sebagai Syekh Subakir? Kalau menurut saya pribadi, bahwa Pulau Jawa ini dihuni jin pada masa Subakir, matamu somplak. Subakir datang ke Pulau Jawa sekitar abad 15. Padahal selama ribuan tahun Pulau Jawa ini dihuni manusia yang berperadaban tinggi, lebih tinggi daripada peradaban Subakir sendiri. Kerajaan-kerajaan di Nusantara ini sudah berdiri sebelum abad 15. Contoh saja Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 pada tahun 682 Masehi. Kerajaan Singasari abad ke-12 pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Kediri sendiri pada abad ke-11 tahun 1045 Masehi. Sedangkan Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-13 yaitu tahun 1350. Bahkan kerajaan yang paling lebih dulu berdiri yaitu Kerajaan Kutai yang berdiri pada abad ke-4 tahun 400 Masehi. Kalau ada yang bilang Pulau Jawa dihuni jin pada masa Subakir, itu adalah otaknya udah konslet itu yang ngomong seperti itu. Saat nenek moyang Subakir masih belum tahu baca tulis, orang Jawa sudah punya huruf sendiri. Saat nenek moyang Subakir masih ketakutan melihat meteor, leluhur Jawa telah mengambil batu meteor itu sebagai bahan membuat keris. Saat moyang Subakir ketakutan melihat meteor, moyang orang Jawa sudah mencetak batu meteor itu jadi benda seni yaitu keris. Itu hak yang pertama yang disebarkan kadal-kadal geblek itu. Hak yang kedua, Sabdo Palon adalah raja jin.
Raja Jin Dasmopeta. Sabdo Palon itu adalah penasihat Raja Brawijaya. Dia pasti manusia biasa, tokoh masyarakat, seorang cendekiawan dan cerdik, pandai serta bijaksana. Prabu Brawijaya adalah manusia biasa, mana mungkin memiliki penasihat sesosok jin. Itu yang kedua yang disebarkan oleh para kadal-kadal geblek itu. Yang ketiga sendiri, Subakir menumbali tanah Jawa. Katanya Syekh Subakir menumbali tanah Jawa. Menumbali tanah Jawa, dengkulmu melocot. Pulau Jawa itu pulau yang indah, dihuni oleh raja-raja besar dan para kesatria pemberani, pujangga-pujangga hebat, dan para arsitek handal. Terbukti mereka mampu membangun candi, Borobudur, Prambanan, dan ribuan candi-candi artistik lainnya. Nah, nenek moyang Subakir sendiri mampu bangun apa? Bangun kadal, bangun kota Batako. Dasar otak kalau udah konslet ya seperti itu. Disebarkan, sejarah diputar balikan. Yang keempat, Subakir mengalahkan Sabdo Palon. Utekmu konslet, mana mungkin Subakir bisa mengalahkan Sabdo Palon. Dalam huak yang keempat ini katanya diceritakan Sabdo Palon dan Subakir berkelahi dan Sabdo Palon kalah. Kalau Sabdo Palon itu jin dan Subakir itu manusia, bagaimana caranya berkelahi? Apakah Subakir berubah jadi jin atau Sabdo Palon yang berubah jadi manusia? Dasar kadal geblek. Dan yang terakhir, huak dari segala huak. Ini sangat keterlaluan, huak dari segala huak itu yang disebarkan oleh para kadal geblek itu. Yaitu huak apa? Huak dari segala huak itu adalah tentang sosok Subakir itu sendiri. Beneran ada atau tidak? Tidak ada catatan sejarah atau prasasti ataupun peninggalannya. Hanya ada bekas-bekas yang katanya petilasannya. Padahal itu bekas petilasan siapa juga enggak ada yang tahu, tidak jelas. Hanya diklaim saja. Saya sendiri menduga sosok Subakir ini adalah sosok fiktif yang tak pernah ada, yang ceritanya dikarang para penyebar yaitu kadal-kadal geblek yang memang terkenal senang menyebar huak. Karena huak adalah takiyah yang dibenarkan dalam ajaran mereka. Waras dikitlah, beriman itu dengan kecerdasan, jangan dengan otak konslet. Beriman itu harus cerdas. Kalau beriman tanpa kecerdasan itu ujung-ujungnya ya akan jadi teroris. Karena apa? Beriman tanpa kecerdasan itu ya menganggap dirinya paling benar, keyakinannya paling paling benar sendiri, keyakinan orang lain dianggap salah. Itulah kalau beriman tanpa kecerdasan. Logika saja. Buktinya itu di Nusantara itu berdiri megah candi-candi ribuan seperti itu. Apa picek matanya kalau nggak ngeliat? Makanya ada istilah Jawa itu, motong pelorok nanging ketutup batok. Ya seperti itu, mata mau melotot segede
telur ceplok, ya tetap saja nggak bisa melihat karena tertutup tempurung. Namanya tempurung itu ya sebatas itu saja pandangannya. Seperti itu. Nusantara ini, nenek moyang Nusantara ini luar biasa hebatnya. Peradaban tertinggi yang sangat luar biasa. Oke, begitu saja cerita tentang kadal-kadal geblek. Oke, salam rahayu, assalamualaikum, salam sejahtera, Santi Santi Om, nama budaya Swastiastu.